Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Roni Marlo dari Kampus Marketing Logic. Baik, sahabatku sekalian, kemarin kita sharing tentang bagaimana marketing akhir zaman ya. Jadi kemarin kalau saya rangkum, Anda semua mengenal yang namanya TAFODI. Ya, TAFODI dan syukur gitu ya. Apa itu? Target, kemudian fokus, disiplin, dan bersyukur. Nah, kali ini materi marketing akhir zaman selanjutnya adalah bagaimana kita harus menyamakan dulu frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sebagai upaya kita untuk meraih apa yang menjadi dream kita di akhirat, dream kita di dunia, gitu ya. Dan bagaimana Anda menciptakan dream Anda, gitu ya. Karena semuanya pasti melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin kita bekerja sendirian, kecuali Anda seorang ateis, gitu ya. Oke. Salah satunya adalah ini masih nyambung dengan yang namanya fokus, gitu ya. Ada yang namanya hukum keterikatan. Jadi dari hukum keterikatan ini seperti doa yang dikabulkan adalah yang ada di hati. Yang ada di hati kita, gitu ya. Bukan di bibir. Jadi Anda harus betul-betul berdoa dengan hati. Penuh dengan penghayatan, dengan hati Anda. Yang kedua, Anda dapat apa yang Anda fokus, bukan yang Anda pikir. Nah, itu yang saya bilang video awal itu, Anda harus fokus. Jadi Anda hanya mendapatkan apa yang Anda fokus. Jadi apa yang Anda lakukan itu apa yang Anda fokuskan, bukan yang Anda pikirkan, gitu ya. Karena bisa jadi kalau kita ngandelin keinginan gitu kan lewat pikiran kan ya, Anda bisa kemana-mana gitu, padahal itu ternyata nggak sesuai dengan fokus tujuan Anda. Nah, ini bahaya sekali. Maka Anda harus betul-betul fokus terhadap apa yang menjadi dream Anda yang selama ini Anda kejar. Kemudian yang ketiga tadi doa itu dari hati, maka yakinilah dengan penuh penghayatan, 100% penuh dengan penghayatan. Nah, rahasianya ya dari hukum keterikatan ini adalah fokuslah terus-menerus pada apa yang Anda inginkan, gitu ya, untuk terjadi. Kepada apa yang Anda inginkan untuk terjadi, gitu ya. Kemudian rasakan keinginan tersebut, gitu ya. Seolah-olah sudah ada atau sudah Anda dapatkan, gitu. Sudah ada dalam genggaman, gitu. Hanya saja tinggal menunggu waktunya saja, gitu ya. Jadi Anda merasa Masya Allah, gitu kan, ketika berdoa yakin, ya Allah, saya pasti Insya Allah saya pasti mendapatkan ini, gitu ya. Apa yang Anda doakan ini saya yakin Kau pasti akan mengabulkan, ya Allah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah bangun kata-kata yang bersifat magnetis. Tentunya ini untuk apa? Memotivasi diri, gitu ya, memotivasi diri. Jadi kata-kata yang bersifat magnetis itu seperti salah satunya perbanyak kalimat rasa syukur, gitu ya. Kita tuh harus terbiasa bersyukur ya. Alhamdulillah, gitu kan. Sedikit-sedikit dapat sesuatu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ataupun ketika diberi sesuatu oleh orang lain, terima kasih ya. Dan ini harus sering diucapkan ya, kata terima kasih gitu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hindari kata-kata yang negatif, gitu ya. Itu karena itu akan mengekang diri Anda sendiri, gitu ya. Ini harus dirubah dengan kata-kata yang positif. Kayak contohnya ini saya, jangan menebang pohon. Nah, coba Anda ganti kata-kata tersebut menjadi tanam 1000 pohon, gitu ya. Kemudian saya tidak boleh gagal, gitu ya. Nah, Anda harus membiasakan saya harus sukses.
Karena kata gagal itu kata yang negatif. Gitu ya. Kemudian jangan jadi anak nakal. Ya, maka coba Anda ubah, jadilah anak yang baik. Jangan jadi anak nakal. Nah, anak nakal ini jangan jadi anak nakal, ini adalah kata-kata yang negatif. Yang ketiganya, gitu kan. Jadi syarat, gitu ya. Syarat agar hukum keterikatan ini berjalan, gitu ya, adalah Anda harus ikhlas, gitu ya. Jadi ikhlas itu sesuatu yang abstrak. Kenapa? Karena urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, sehingga ikhlas ini adalah segala perbuatan yang semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jangan lupa ya, dalam doa ataupun dalam tindakan Anda semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Gitu ya. Bukan untuk hal lain. Karena kalau Allah sudah ridho, kun fayakun, semuanya bisa terjadi. Anda punya dream, Anda punya cita-cita, gitu kan, semuanya pasti akan terjadi asalkan Allah ridho. Makanya setiap yang kita lakukan baik dalam doa maupun dalam tindakan kita, maka bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi Anda hanya betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat ikhlas itu adalah apa? Salah satunya Anda harus positive feeling, gitu ya. Harus berpositive feeling. Positive feeling ini lebih dari sekedar positive thinking ya, karena betul-betul datang dari hati. Positive feeling ini semacam berperasaan positif. Jadi perasaan berupa keikhlasan, kerelaan, lapang dada, tenang, damai, gitu ya. Jadi dalam positive feeling ini Anda dapat membangun berupa kekuatan ya, berupa energi lain yang di luar batas manusia, sehingga kita akan merasa penuh bertenaga. Dan salah satu kita merasa penuh bertenaga adalah selalu ceria. Dan syarat ceria itu ya kita harus berpositif feeling, gitu ya, agar kita ya, coba Anda bandingkan orang yang mumet ya dan orang yang bahagia, yang ceria itu beda. Orang yang mumet itu sulit untuk menerima situasi ketika terjadi pada dirinya, tapi orang yang selalu ceria, selalu berpositif feeling itu, dia tahu bagaimana harus meresponnya, maka dia akan selalu merespon dengan hal yang positif, terus dengan kebaikan, gitu ya. Nah, jadi tadi ya, ada hukum keterikatan, kemudian bangun bahasa-bahasa yang bersifat magnetis, rasa syukur tadi. Yang ketiganya adalah berpositif feeling. Baik, itu saya kira untuk sharing kedua dari marketing akhir zaman ini. Terima kasih Anda sudah menyimak. Sampai berjumpa lagi di channel video berikutnya. Saya Roni Marlo dari Kampus Marketing Logic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.